tidurnya orang yang puasa yang merupakan ibadah itu harus memenuhi 2 kriteria, teman-teman. Yang pertama, dia memang tidur karena niat agar terhindar dari perbuatan maksiat. Mungkin kalau dia bangun, dia dalam keadaan terjaga, dia akan banyak melakukan kemaksiatan, entah itu lewat medsos atau ghibah ya yang sering. Yang kedua, dia tidur bukan hanya sekedar bermalas-malasan atau mungkin tidur kok nanti bangun-bangun cepat maghrib, pokoknya nggak ada niatan sama sekali, tapi dia tidur karena semata-mata agar nanti ketika bangun semakin semangat untuk menjalankan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Stay Nomadiun semuanya, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, yakni Kurma Kuliah Ramadan Mantap. Bersama saya Anggunila Khairunisa. Di sini podcast Kurma adalah podcast yang diadakan untuk kolaborasi bersama dari Stay Nomadiun dan juga PC Fatayat NU Kabupaten Madiun. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas terkait bagaimana keutamaan bulan Ramadan, bagaimana keistimewaannya, dan juga bagaimana hal-hal yang terkait untuk meraih kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Dan juga apa saja sih yang bisa menghilangkan kemuliaan-kemuliaan itu, apa yang perlu kita hindari bersama. Nah, untuk podcast kali ini kita akan ditemani oleh Ibu yang sangat luar biasa sekali dari PC Fatayat NU Kabupaten Madiun, betul Ibu? Betul. Bersama Ibu Muqtafiyah, Ya. betul. Beliau berasal dari Desa Banaran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Beliau adalah penggiat keagamaan di wilayah Kabupaten Madiun, maka untuk podcast kali ini untuk tema meraih keutamaan bulan Ramadan sangat tepat sekali. Apalagi beliau juga koordinator Forum Daiyah Fatayat atau Fordaf di PC Fatayat Kabupaten Madiun. Nah, tanpa berlama-lama lagi Ibu, mari kita sama-sama belajar, saya belajar, kita juga belajar dari beliau, Bu Afi, terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan dan juga cara meraihnya dan juga apa sih kesalahan-kesalahan yang bisa menghilangkan kemuliaan Ramadan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama penjelasan dari beliau. Waktu dan tempat Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang penuh barokah ini kita dapat ngaji bersama, ngobrol bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemuliaan bulan Ramadan dan cara meraihnya. Yang pertama kita bahas dulu tentang kemuliaan bulan Ramadan. Jadi kenapa bulan Ramadan itu dikatakan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa? Karena di bulan Ramadan itu yang pertama, pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sesuai dengan firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu ayat menunjukkan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, lebih-lebih nanti pada malam 17 Nuzulul Quran. Ya. Terus yang kedua, pada bulan Ramadan itu Allah mengistimewakan kepada umat Nabi Muhammad, yakni ada satu malam, yang mana satu malam itu setara dengan 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Qadar. Di situ menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam khairun min alfi syahr. Jadi satu malam
tapi pahalanya menghidupkan malam itu dengan melakukan ibadah-ibadah itu setara dengan melakukan ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti kurang lebih 83 tahun lebih Insya 4 Allah. bulan. Jadi itu memang kekhususan bagi umat Nabi Muhammad dan itu tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Memang bulan Ramadan itu adalah bulan umat Nabi Muhammad sesuai dengan sabda Rasulullah, Rajab syahrullah gitu ya. Terus wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru umati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad, yang mana di bulan Sya'ban itu kita disunahkan untuk memperbanyak membaca salawat, dan bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad. Itu menunjukkan kenapa kok bulan Ramadan itu bulan yang istimewa untuk umat Nabi Muhammad. Karena di bulan Ramadan itu awaluhu rahmah, di 10 hari pertama itu bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah. Wa wasatuhu maghfirah, dan di pertengahan, jadi di 10 hari yang kedua itu ada bulan yang penuh dengan ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan di 10 hari terakhir itu bulan pembebasan dari api neraka. Itu terbukti dengan sabda Rasulullah bahwa idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan setan dibelenggu. Dan pada malam pertama bulan Ramadan, Allah memandang hamba-hambanya dengan pandangan yang penuh rahmat, dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Ketika seorang hamba itu dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, maka lam ya'dzibhu abadan. Seorang hamba itu tidak akan disiksa selama-lamanya. Itu benar-benar bulan Ramadan yang 10 hari pertama itu bulan penuh rahmat, itu Allah membuka lebar-lebar pintu rahmatnya. Jadi ketika di selain bulan Ramadan, rahmat itu hanya turun seperti gerimis, tapi ketika di bulan Ramadan itu seperti hujan deras, lober-lober, seperti banjir. Dan itu kesempatan baik untuk kita untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Gitu. Jadi luar biasa sekali ya keutamaan bulan Ramadan, apalagi di awal, di 10 hari pertama di mana hujan rahmat terjadi. Maka bagaimana kita sebagai umat muslim ya Ibu ya harus juga berbahagia menyambutnya. Dan juga bulan Ramadan itu bulan dilipat gandakan amal kebaikan. Seperti halnya ada hadis Rasulullah, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi au adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Jadi intinya barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan, beribadah melakukan satu kebaikan atau dia melakukan satu fardu, maka pahalanya seperti halnya dia melakukan 70 ibadah fardu di selain bulan Ramadan. Itu menunjukkan, hadis tersebut menunjukkan bahwa semua amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan sekurangnya 70 kali lipat, teman-teman. Jadi sangat sungguh luar biasa keutamaan bulan Ramadan, apalagi ketika kita hadir majelis, khususnya majelis-majelis ilmu, majelis yang di situ membahas tentang ilmu, membahas tentang syariat, membahas tentang ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Niku pahalanya juga luar biasa ketika kita hadir di bulan Ramadan. Itu juga ada sabdanya Rasulullah, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatan sanatan. Jadi barang siapa yang hadir majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai ibadah 1 tahun. Itu sangat luar biasa. Masya Allah sekali, begitu banyak kemuliaan di bulan Ramadan ini, dari awal sampai akhir, dari bagaimana Allah menciptakan bulan Ramadan ini untuk umatnya Nabi Muhammad, bahkan dikhususkan ya Ibu ya. Tidak kekhususan ini tidak ada
pada umat-umat sebelumnya. Tidak ada pada Ya, umat-umat bahkan sebelumnya. tidurnya orang yang berpuasa itu juga bernilai ibadah. Masya Allah sekali. Diamnya itu merupakan tasbih, dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Itu juga ada hadisnya, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi itu ada kriterianya, bukan Semua tidur semua tidur ya. enggak. Jadi nanti saya jelaskan. Terus wasumtuhu tasbihun, diamnya itu merupakan tasbih. Wa du'ahu mustajabun, doanya orang yang berpuasa itu mustajab, diijabah oleh Allah. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosanya orang yang puasa itu diampuni oleh Allah. Masya Allah sekali. Jadi tidurnya orang yang puasa yang merupakan ibadah itu harus memenuhi 2 kriteria, teman-teman. Yang pertama, dia memang tidur karena niat agar terhindar dari perbuatan maksiat. Mungkin kalau dia bangun, dia dalam keadaan terjaga, dia akan banyak melakukan kemaksiatan, entah itu lewat medsos atau ghibah ya yang sering. Sekarang itu ghibahnya lewat medsos nih. Medsos juga. Ataupun melihat hal-hal yang di situ dilanggar oleh syariat. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, dia tidur, dia niat tidurnya untuk agar terhindar dari perbuatan maksiat. Yang kedua, dia tidur bukan hanya sekedar bermalas-malasan atau mungkin tidur kok nanti bangun-bangun cepat maghrib, pokoknya nggak ada niatan sama sekali. Tapi dia tidur karena semata-mata agar nanti ketika bangun semakin semangat untuk menjalankan ibadah. Seperti itu. Terus diamnya orang yang berpuasa itu juga bisa menjadi tasbih. Kalau memang dia diam karena untuk menghindari hal-hal yang perkataan-perkataan buruk yang menjerumus ke maksiatan, seperti itu. Baik, jadi banyak sekali kemuliaannya. Terus kemudian orang yang berpuasa pun banyak juga faedahnya. Bukan hanya untuk menahan lapar, di selainnya juga. Nah ini, ketika banyak sekali kemuliaannya Ibu, bagaimana dari kita semua, dari teman-teman juga untuk meraihnya? Jadi kemuliaannya sudah sangat banyak, apa sih yang perlu kita lakukan untuk semakin meramaikan, menyemarakkan, dan juga mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan, itu seperti apa aja, Ibu? Yang pertama, kita tahu ya, yang pertama memperbanyak untuk beribadah, seperti sholat, khususnya sholat tarawih nih, karena memang ada hadisnya, barang siapa yang berpuasa dan dia beribadah pada waktu malam harinya, yakni sholat tarawih, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah. Itu sholat tarawih, kalau bisa jangan ditinggalkan, dan itu harus kita istiqomahkan sampai akhir bulan Ramadan. Jangan Jangan terus bergeser. langsung tidak tarawih ya teman-teman. Ya, jadi ketika bukber, kita bisa tarawih dengan keluarga, mungkin anak, suami, nggak harus di masjid. Yang penting sunnahnya dilakukan secara berjamaah. Yang pertama, termasuk sholat sunnah, sholat tahajud, sholat tasbih pada waktu malam hari. Itu kalau bisa. Kalau mboten ya yang penting kita jangan melakukan maksiat saja, itu sudah luar biasa sekali ya. Apalagi di zaman yang seperti ini, keluar saja sudah banyak maksiat, membuka mata kita pun di depan mata sudah bisa maksiat yang diakses bisa banyak sekali. Nah itu gimana Ibu? Ketika kita ternyata maksiat yang per hari ini itu maksiat yang bisa diakses banyak sekali, itu bagaimana? Apakah itu juga akan mengurangi dari esensi puasa itu sendiri atau tidak? Ya pasti itu bisa mengurangi pahala yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Jadi satu hari mungkin kita punya target untuk membaca Al-Quran, kita sholat tarawih, membaca Al-Quran, baca istighfar, sholawat, atau melakukan ibadah-ibadah yang lain, tapi kok di hari tersebut kita juga melakukan
kemaksiatan. Salah satunya mungkin kita kurang menjaga jari-jari kita sehingga menyakiti orang, atau mungkin ghibah. Lah itu bisa menghapus pahala-pahala yang sudah kita upayakan. Kita upayakan selama di bulan Ramadan. Jadi memang sangat sulit, sangat sulit sekali untuk, apalagi ghibah niku nggih, ketika sudah berkumpul pasti bertemu. pasti ada saja yang diomongkan. Tapi sama-sama mari kita usaha. Kita harus sadar bahwa ini adalah bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan penuh dengan rahmat dan ampunan. Jangan mengotori dengan hal-hal yang ada unsur kemaksiatan atau mungkin yang tidak berfaedah. Lah niku bahkan ada hadis Rasulullah yang mengatakan as-saumu junnatun malam yakhrikha. Jadi puasa itu menjadi perisai dan pelindung selama kita tidak melubanginya atau selama kita tidak berbuat kemaksiatan di dalamnya. Lah maladzi yakhriquha, apa yang melubangi puasa itu? Yakhriquhal ma'asi wa minhal ghibah wan namimah. Yang bisa mengotori pahala puasa kita niku salah satunya adalah ghibah dan namimah, adu domba niku. Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Pokoknya di situ ketika ada unsur kemaksiatan, sebisa mungkin kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar. Nah niku ya mungkin nggak bisa 100% maksimal, tapi sedikit-sedikit kita beritahu pada hati kita, ini bulan Ramadan, harus dijaga lisannya dan sebagainya. Nah, bahkan kalau ada orang mansoma biniyati annahu idza aftara asallah raddallah alaihi siyamahu. Orang yang berpuasa tapi dia niat nanti kalau sudah berbuka dia akan melakukan kemaksiatan, maka Allah menolak puasanya orang tersebut. Jadi contohnya seperti ini, banyak sekali terjadi. Kita itu kalau mau ghibah misalnya di HP nonton ya, membicarakan aib orang, saya lagi puasa, nanti kalau sudah buka. Nah itu padahal ada hadisnya. Padahal sama saja sebenarnya. Jadi ketika dia merencanakan untuk melakukan kemaksiatan, itu Allah sudah seketika itu menolak puasanya, gitu teman-teman. Jadi memang sulit, tapi kita harus mengupayakan agar puasa ini bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah, meningkatkan level derajat kita ya, level keimanan kita di sisi Allah. Iya, jadi puasa bukan hanya sekedar ritual ya Ibu, bukan hanya sekedar ritual yang mana menahan haus, menahan lapar, tapi juga perlu ada upaya keibadahan, karena memang puasa itu esensinya, kalau saya tarik dari pembicaraan ini, esensinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Allah sudah menghujani rahmat, menghujani kasih sayang, tapi kita masih suka bermaksiat kepadanya, itu kan juga sama saja. Nah, itu bagaimana? Itu ketika Allah sudah menurunkan banyak rahmat, tapi kitanya masih ogah-ogahan Ibu menerimanya, masih malas-malasan. Bahkan sekarang semakin banyak orang yang pede tidak puasa, melakukan keharuman-keharuman itu semakin pede. Itu bagaimana? Nah itu salah satu memuliakan bulan Ramadan itu adalah dengan memuliakan bulannya. Jadi ada cerita ya teman-teman. Tadi saya baca di kitab Niku Fawaidul Mukhtarah, itu ada cerita seorang majusi dia penyembah api. Barokah dia memuliakan bulan Ramadan, Allah memberikan hidayah Islam kepadanya dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu ceritanya seorang majusi ini, dia melihat anak laki-lakinya makan pada waktu siang hari dan bihadratil muslimin. Dia makannya itu di depan orang-orang Islam yang sedang melakukan puasa. Kemudian ayahnya itu tahu bahwa
anaknya makan di depan orang-orang Islam yang sedang puasa, ayahnya menegurnya. Kenapa kamu tidak menghormati bulannya orang-orang Islam? Kok bisa-bisanya makan di depan orang Islam yang sedang berpuasa? Itu kan berarti dia nggak menghormati orang Islam. Ya. Terus berkah dia menegur anaknya itu, karena memang di hatinya itu menghormati bulan Ramadan. 1 minggu kemudian dia meninggal dunia. Terus meninggal dunia, ada seorang ulama di daerah itu, dia bermimpi bertemu dengan orang Majusi tadi, dia padahal penyembah api. Kok dia bertemu orang Majusi itu berada di dalam surga? Terus bertanyalah ulama itu, loh, kamu kok bisa berada di surga padahal kamu Majusi, penyembah api? Terus dia menjawab, Allah memuliakanku dengan masuk Islam saat kewafatanku, karena barokah saya memuliakan bulan Ramadan. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa makan secara terang-terangan di depan orang yang berpuasa itu hendaknya dihindari. Jadi ketika kita memang seorang wanita kan ada berhalangan untuk 1 bulan ada waktu untuk tidak berpuasa, ya. Nah itu jangan, kalau bisa hindari makan di depan orang-orang yang sedang melakukan puasa. Jadi beli di luar, beli makanan nanti dimakan di rumah itu lebih baik. Kalau bisa seperti itu. Kita niatkan untuk menghormati bulan Ramadan agar kita mendapatkan kemuliaannya. Dan di sini ada hadis yang menarik. Saya bacakan. Ini salah satu Allah memuliakan bulan Ramadan, ada hadis Rasulullah. Inna abwabal jannah wa abwabas sama la tuftahu li awali lailatin min syahril Ramadan. Jadi pintu-pintu surga, pintu-pintu langit itu dibuka pada malam pertama bulan Ramadan. Dan Allah nggak menguncinya sampai akhir bulan Ramadan. Nah, seorang hamba yang melakukan sholat di malam itu, Allah catat untuknya setiap sujud yang dia lakukan, Allah catat untuknya alfa wasab'imi'ati hasanatin. Dicatat 700.000 kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan ibadah dilipat gandakan. Dan Allah membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah, yakut intan merah. Setiap pintunya itu terdapat 70.000 pintu. Pintunya itu terbuat dari emas yang dipadu dengan intan merah. Seperti apa indahnya. Ketika seseorang itu melakukan puasa di bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai akhir bulan Ramadan dan bisa menjadi penebus dosa untuk seorang hamba tadi. Jadi bulan Ramadan itu benar-benar momentum untuk kita meningkatkan ibadah kita, karena belum tentu kita menemui bulan ini. Kita nggak akan tahu di tahun selanjutnya. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah, membaca Quran, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, dan apapun itu kebaikan-kebaikan semuanya dilipat gandakan. Yang penting kalau nggak bisa melakukan, nggak mampu karena mungkin faktor pekerjaan yang sangat sibuk, ya yang penting itu tadi, yang paling sulit adalah meninggalkan kemaksiatan. Jangan mengotori bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali atau dengan kemaksiatan. Yang penting jangan maksiat lah. Pun tidur saja niatnya meninggalkan maksiat, dan itu pun mendapat pahala ya Ibu. Semua diniati ibadah, insya Allah mendapat pahala. Selagi itu merupakan kebaikan. Dan kita juga sunnah untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dermawan.
dan beliau lebih dermawannya itu lebih lagi ketika bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan itu beliau semua hartanya dikeluarkan semuanya. Jadi lebih dermawan ketika masuk pada bulan Ramadan. Ya, mungkin karena juga di bulan ini semua dilipat gandakan kebaikannya. Jadi bagaimana kita berlomba-lomba juga untuk berbuat kebaikan seperti itu ya Ibu. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk generasi muda, teman-teman sekalian, lebih-lebihnya ini yang masih belajar untuk memahami makna puasa, memahami kemuliaan puasa ini, apalagi generasi muda adalah generasi rentan. Generasi rentan untuk bermaksiat, rentan ikut teman-temannya, itu mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda supaya mereka itu juga sadar bahwa bulan puasa adalah hal yang perlu diupayakan, bukan hanya sekedar dijalani sebagai kewajiban, diupayakan dari segala sisinya. Dan juga menantinya itu kan, menanti bulan Ramadan itu kan 1 tahun, tapi kadang-kadang kita sudah dinanti lama, itu kok tiba-tiba dibiarkan begitu saja, apalagi tiba-tiba ikut hari raya dengan hidupnya hari raya. Kadang kita itu terlalu fokus untuk ke hari rayanya, kita lupa bahwa esensi hari raya itu juga berupa di Ramadan itu tadi. Nah, itu bagaimana Ibu untuk anak-anak muda juga yang terlalu sibuk memikirkan baju hari raya itu bagaimana? Itu yang pertama, pesan untuk anak muda ya. Anak muda itu biasanya anak muda yang mungkin sedang dilanda cinta. Karena memang ya anak remaja itu biasanya ada cinta-cinta monyet gitu ya. Itu harus sadar bahwa hal itu termasuk perbuatan dosa. Kalau sadar, jangan diumbar di media sosial kalau bisa. Karena dosa yang sulit diampuni itu adalah dosa mengumbar. Dia tahu itu dosa, tapi dia menyebarkan aibnya sendiri. Terus untuk baju lebaran, betul. Jadi semakin bergeser, padahal semakin bergeser itu kemuliaan bulan Ramadan itu semakin tinggi. Seperti tinggi. Di 10 akhir bulan Ramadan itu di malam-malam ganjil kita disunahkan untuk menghidupkan malam ganjilnya dengan ibadah, karena di malam ganjil itu kan terdapat Lailatul Qadar. Itu untuk baju lebaran mungkin bisa sekarang kan ada Shopee, bisa lewat Shopee. Yang penting di malam-malam terakhir itu dianjurkan untuk jangan bolong-bolong tarawehnya, karena malam-malam 10 akhir itu benar-benar malam emas bagi kita agar kita mencapai derajat tinggi di sisi Allah. Jadi jangan dilewatkan kalau bisa. Jadi bagaimana urusan duniawi itu tidak memperkeruh urusan ukhrawi kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah itu juga harus dipertajam, apalagi di bulan yang mulia ini. Baik, untuk segmen kurma kali ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih Ibu Afi atas kebersamaan sore hari ini. Dari kami pasti banyak kurangnya Ibu, kami juga mohon maaf. Terus juga untuk teman-teman, jangan lupa cek di web Instagram dan seluruh akun media sosialnya dari Stainu Madiun, karena Stainu Madiun sudah membuka penerimaan mahasiswa baru. Jangan lupa cek-cek ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.